warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Adinda Rahmadani di program Bisik Bincang Asik. Nah, hari ini Dinda nggak sendirian loh guys. Dinda lagi-lagi teman oleh narasumber yang super banget hebatnya. Yaitu siapa? Yaitu adalah Sekretaris Umum Pimpinan Wilayah IPM Muhammadiyah, Kak Firdaus. Hai Kak Firdaus. Halo Dinda. Apa kabar Kak? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya Kak ya. Begini kok ngomong sama center ya guys ya. Nyambung menyambung. Kita harus saling nanya kabar iya, gitu ya. pasti teman-teman tahu nih Kak Daus juga presenter di Tajudid Official ya Bang ya. Nah, itu. Ini mau manggil Bang atau Kak sembarang Dinda? Bang, Kak, oh ya Bang aja kayak Bangnya lebih enak, lebih nyantai gitu. Oke, jadi kita langsung aja ke pertanyaan, tapi sebelumnya Dinda mau tanya-tanya dulu nih karena Bang Daus sudah datang ke sini dengan alma mater IPM ya Bang ya? Iya, IPM. Alma mater IPM, jadi kita mau tanya-tanya tentang IPM juga nih Bang. Oke. Nah, sebelumnya IPM itu kan identik dengan Muhammadiyah. Kenapa sih kemudian Kak Daus memutuskan untuk terjun ke Muhammadiyah? Awalnya sih nyoba-nyoba ya. Nyoba-nyoba. Awalnya sih nyoba-nyoba. Ujung-ujung kok enak gitu ya, kok tertarik gitu, kok senang, kok kayaknya saya menemukan semua apa yang saya pengen gitu. Dulu waktu SD atau SMP saya pengen banget keluar dari Tarakan gitu, ibaratnya keluar kota kemana gitu ya. Tapi ya saya sadar dengan keterbatasan ekonomi yang saya miliki gitu, dan tidak mempunyai relasi, saya tidak akan mungkin untuk mewujudkan hal tersebut. Dan dulu saya punya impian bahwa saya pengen sekali untuk saya bisa tampil berani ngomong di depan banyak orang, jadi seorang public speaker gitu, ngomong di depan banyak orang. Dan dulu itu saya itu kalau ngobrol dengan satu orang saja, misalnya harus ketemu dengan ketua RT, misalnya ada tugas sekolah, saya dulu nggak berani. Bahkan saya nyuruh adik saya untuk yang ketemu dengan ketua RT untuk misalnya minta data warga. Setelah itu baru saya ngerjain tugas saya gitu. Nah, pada saat saya ber-IPM, saya mendapatkan hal itu semua gitu. Yang awalnya cuma ya ikut-ikut teman aja, karena ceritanya saya suka sama orang gitu ya. Saya suka sama ada cewek, dia gabung di IPM dan dia ngajakin buat masuk IPM, ya udah dong, karena namanya kita suka sama orang ini, ya udah kita mau saya mau bareng-bareng sama dia gitu. Akhirnya masuklah saya ke IPM. Dan ya di IPM saya berproses, dan tanpa saya sadari saya menemukan semua yang saya inginkan pada saat dulu. Saya bisa berangkat keluar kota, saya bahkan sampai keluar negeri gitu. Dan saya bisa ngomong praktis di depan banyak orang, saya bisa tampil di depan kamera dan lain sebagainya. Itu yang membuat saya, kenapa saya senang banget bermuhammadiyah dan di IPM ini. Dari IPM. Iya. Ada feedback yang dikasih gitu ya Bang ya? Ada feedback yang didapat, ya betul. Oke, terus sampai bisa Abang, perjalanannya Abang bisa jadi sekretaris umum seperti saat ini tuh gimana Bang? Panjang ya, saya dari 2014 ber-IPM, ya 2014 pada saat itu masih di SMA Muhammadiyah. 2014 pertama kali saya menjajah karir saya itu di IPM, saya mencalonkan jadi ketua IPM di Semamu. Jadi kalau di sekolah umum, sekolah negeri pada umumnya itu seperti ketua OSIS gitulah. Nah, mencalonkanlah saya menjadi ketua pimpinan ranting IPM SMA Muhammadiyah Tarakan pada saat itu. Dan alhasil saya kalah pada saat itu oleh teman saya, dan akhirnya saya hanya menjadi ketua bidang. Setelah itu lanjut, saya memimpin IPM di tingkat kecamatan lagi, saya jadi sekretaris umum juga. Nah, lama setelah itu terbentuk IPM Kalimantan Utara. Jadi pada saat itu kan Tarakan, Nunukan, dan beberapa kabupaten lain itu kan masih gabung dengan Kaltim, Din. Iya benar. Nah, pada tahun 2015 itu baru lepas dari Kaltim. Akhirnya Kaltara punya, akhirnya IPM itu yang Tarakan dan sebagainya itu memutuskan untuk mereka berdiri sendiri jadi Provinsi Kalimantan Utara. Karena kan dari 2012 sebenarnya Kaltara sudah berdiri. Cuma beberapa organisasi termasuk Muhammadiyah pada saat itu belum. Dan 2015 itu IPM dan organisasi otonom lainnya itu memutuskan untuk nggak gabung lagi sama Kaltim, tapi kita berdiri sendiri sebagai Kalimantan Utara. Dan jadilah saya ketua IPM Tarakan pada saat itu, ketua umum IPM Tarakan. Setelah itu di periode selanjutnya terpilih lagi di pimpinan wilayah untuk jadi sekretaris umum. Sekretaris umum gitu ya Bang. Sekretaris umum IPM Kalimantan Utara. Keren banget perjalanannya. Lalu suka dukanya apa tuh Bang? Biasanya kan kalau di setiap organisasi tuh pasti ada
sukanya, pasti ada dukanya dalam ber-IPM itu sendiri. Gimana menurut Abang? Banyak lah ya, wajar lah setiap kehidupan, apalagi di dunia organisasi ya ini ya. Di dunia organisasi itu suka duka itu sudah pasti didapatkan. Iya, benar. Cuma saya hampir tidak menemukan duka ya. Saya Hampir menemukan tidak sukacita terus berorganisasi ini. Karena ya kita happy, kita fun, kita senang gitu. Karena gini, saya itu senang karena anak IPM, contoh misalnya kita nongkrong gitu ya, Iya. kita nongkrong, kita pun tahu kapan kita, kalau misalnya azan ya udah ini waktunya kita sholat dulu. Wah, Masya Allah. Atau misalnya kita nongkrong udah bahas hal-hal yang nggak penting misalnya, dan banyak juga bakal kita bahas hal-hal penting, entah itu bahas keilmuan, entah itu bahas tentang agama, bahas tentang dunia dan sebagainya gitu. Itu yang membuat saya sangat suka ber-IPM sampai hari ini. Dukanya ya paling kayak harus kehilangan teman-teman yang dulu berjuang karena waktu SMA saya punya beberapa teman. Akhirnya pada saat harus lulus SMA ada beberapa teman-teman yang memutuskan untuk kuliah keluar kota. Ya paling itu aja sih. Akhirnya ya mereka harus keluar dari kota Tarakan dan tidak bisa ber-IPM lagi di Kalimantan Utara gitu. Iya benar Bang ya, setiap pertemuan pasti juga ada Pasti ada perpisahan. perpisahan, Itu ya. pun terjadi di organisasi IPM ya Bang. Iya, Lalu, betul. gimana sih Abang meyakinkan kenapa sih kami muda-mudi ini harus banget gitu ber-IPM Bang? Sebenarnya nggak harus ber-IPM ya. Sebenarnya yang penting teman-teman itu harusnya berorganisasi. Dan organisasinya ya bebas, mau apa aja. Sebenarnya organisasi itu sama semua ya. Iya. Sama semua, pasti punya tujuan yang baik untuk setiap individu yang ada di dalamnya. Dan membentuk karakter yang baik untuk setiap individu yang ada di dalamnya. Nah, jadi pentingnya buat teman-teman itu tahu bahwa organisasi itu ternyata menjadi nilai yang sangat baik untuk kita ketika kita terjun di dunia masyarakat gitu. Karena ya gini, kalau kita nggak pernah merasakan namanya dunia organisasi, Tuh. maka ya jangan heran kalau misalnya banyak lulusan-lulusan sarjana misalnya yang dia cuma sarjana doang gitu misalnya, cuma gelar doang, habis itu nggak bisa survive dengan keadaan di masyarakat, nggak bisa untuk mencari pekerjaan, nggak bisa untuk melakukan hal yang mungkin sesuai dengan bidangnya dia ya, karena dia tidak menemukan potensi dirinya. Dan menurut saya dengan orang berorganisasi dia akan menemukan potensi dirinya gitu. Makanya penting untuk orang berorganisasi, dan IPM ya salah satu organisasi. Dan buat teman-teman juga yang saat ini masih ber-IPM ataupun sedang berorganisasi, ya lanjut terus, selesaikan karena penting, yakin dan percayalah. Mungkin kita nggak akan merasakan impact-nya sekarang, tapi 5 atau 10 tahun ke depan yakin dan percayalah kita akan merasakan impact yang luar biasa pada diri kita. Gitu sih. Ya kalau bedanya IPM sendiri dengan organisasi-organisasi lain tuh gimana Bang? Secara apa dulu nih? Ya khususnya secara universalnya, secara teknisinya, programnya, dengan kadernya, pengkaderannya tuh gimana tuh Bang? Oke lah, kalau beda ya beda, jelas beda karena visi misi tiap organisasi beda. Ya, itu yang pertama. Lalu apa yang membedakan IPM dengan organisasi lainnya? Yang pertama, IPM itu empat kali meraih award organisasi kepemudaan terbaik se-Asia Tenggara. Jadi itu yang membuat saya mikir, wah keren banget nih organisasi. Jadi, coba Dinda searching ya di Google. Iya, oke. Klik di Google gitu, organisasi terbaik se-Asia Tenggara atau di Indonesia deh. Yang muncul pasti gambar-gambarnya logo anak-anak IPM di situ tuh. Dan apa yang membedakan ya menurut saya nggak banyak sih. Yang membedakan secara umum adalah kita bergerak di pelajar. Iya. Dan visi kita adalah mewujudkan pelajar muslim yang berilmu, berakhlak mulia, terampil, dalam rangka menegakkan dan menjunjung tinggi nilai-nilai ajaran Islam sehingga terwujud masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Kita pengen anak-anak sekarang itu, dia itu berilmu. Nggak cuma berilmu, ternyata kita juga pengen karakternya atau akhlaknya dia itu mulia. Karena nantinya anak-anak yang sekarang itu, pelajar-pelajar yang sekarang ini, mereka akan terjun ke dunia masyarakat. Mereka pun nanti akan menjadi, mereka akan melebur di dalam masyarakat tersebut. Maka kita pengen mereka juga ikut mencerdaskan masyarakat-masyarakat. Meskipun ya memang seperti yang saya bilang tadi, nggak sekarang, impact-nya bakal 5-10 tahun ke depan.
Maka ya harus dipersiapkan sejak kini. Karena kalau hari ini pelajarnya tidak baik atau pemudanya tidak baik, ya jangan harap ke depan masyarakat ataupun negara kita itu akan baik. Akan baik gitu ya Bang. Iya, jadi harus dipersiapkan. Kemajuan negara itu tergantung anak mudanya hari Tergantung ini. anak mudanya Iya, hari ini, bener. betul. Nah itu kan tadi visinya IPM ya Bang ya. Nah terus gimana cara Abang juga menjalankan misinya? Karena kan kalau kita mau mencapai suatu visi kan kita juga harus betul. punya proses ke situ ya Bang ya. Baik itu dengan pengkaderan atau lain sebagainya, itu gimana Bang? Kalau di IPM sendiri? Tentu ya, pertama ya jelas perkaderan. Terus kita juga ada yang namanya mengadakan kegiatan kajian juga. Kajian ya dalam rangka mengisi otak-otak orang ini, yang dimana otak-otak kita itu kan mungkin kecenderungannya adalah sibuk dengan hal-hal yang tidak penting. Misalnya orang-orang yang baru join ke organisasi, ya mohon maaf, orang-orang yang baru join ke organisasi, misal dia dari background macam-macam lah. Contoh saya pada saat itu background saya ya sudah, saya taunya nongkrong, saya taunya main-main gitu, saya taunya saya mau melakukan apa yang saya suka aja gitu. Saya nggak pernah tahu bagaimana urusan bercengkrama dengan masyarakat, saya nggak tahu bagaimana urusan bagaimana memahami lingkungan dan kondisi sosial saat ini. Ya itulah perlunya untuk kajian gitu kan. Itulah perlunya untuk kajian. Nah, direalisasikan salah satunya melalui kajian untuk memahamkan orang terkait mengenai hal-hal tersebut, terkait mengenai mana yang baik, mana yang buruk, mana yang perlu, mana yang tidak perlu. Itu kan adanya di kajian gitu. Kita belajar bagaimana caranya untuk menjadi manusia yang sebenar-benarnya gitu. Menjadi orang yang berguna, menjadi orang yang bermanfaat itu bagaimana. Terus setelah itu tentu kita akan mengadakan program-program juga. Contoh misalnya kita pernah ngadain program menulis cerpen gitu, atau kita ngadain program lomba buat video gitu, lomba menulis puisi gitu. Itu kan salah satu bentuk untuk menemukan bakat yang ada di pelajar-pelajar hari ini. Dan tentunya ya kita berharap dengan wadah yang kita siapkan ini, orang-orang yang punya bakat itu ada tempatnya untuk menyalurkan bakat mereka. Karena kan kalau orang punya bakat, contoh misalnya dia jago nulis atau jago cerpen, jago nulis puisi atau apalah gitu, tapi dia nggak punya wadah, artinya kan akan menjadi hal yang sia-sia gitu. Paling tidak ya kita menyediakan wadah, buatlah sebuah perlombaan dan mereka ikut, mereka bisa tahu sebagaimana ukuran diri mereka, sejauh mana kemampuan mereka, ya dengan cara-cara seperti itu. Ngomong-ngomong soal wadah nih Bang ya, menurut Abang nih, pemerintah sendiri memfasilitasi nggak sih wadah atau ruang itu sendiri untuk muda-mudi di Tarakan deh khususnya? Kalau zaman saya waktu itu banyak, waktu saya masih SMA gitu. Sering sekali ada kayak perlombaan-perlombaan jenis apapun itu. Kalau sekarang, ya nggak beda jauh juga pasti. Contoh misalnya, hal paling kecil deh, FLS 2N. Itu kan wadah juga, wadah untuk orang-orang yang berprestasi dan punya bakat. Untuk mereka kemudian menyalurkan bakatnya dan menunjukkan kebolehannya gitu. Nah, inilah yang menurut saya salah satu bentuk upaya yang dilakukan oleh pemerintah. Dan ya tentu masih banyak lagi, meskipun memang tidak semua. Tidak semua. Contoh lagi misalnya, di PON kemarin, itu kan Mobile Legends sama PUBG itu masuk. Mobile Legends sama PUBG masuk. Artinya, orang-orang yang nggak punya kemampuan kognitif atau akademik, dia bisa menyalurkan bakatnya di hal yang lain. Contohnya seperti itu, orang-orang yang main game sekarang tuh nggak bisa disalahin sepenuhnya. Karena ternyata mereka juga bisa disebut atlet sekarang. Karena dengan dimasukkannya game tersebut ke dalam PON, ya mereka atlet e-sport gitu. Olahraga elektronik gitu kan. Ya, dan mereka juga pasti berpikir bagaimana caranya untuk mereka bermain, menyusun strategi dan lain sebagainya. Jadi ya menurut saya sudah disiapkan sebenarnya. Tinggal bagaimana pemuda yang ada hari ini memaksimalkan potensi yang mereka miliki. Contoh misalnya, kalau mereka mau main game, mereka sampai lupa waktu dengan mereka main game, ya jangan sampai hal tersebut itu membuat waktu mereka sia-sia. Jadi mereka main game, ya sudah, kalau kamu main game pastikan kamu jadi profesional. Pastikan kamu jadi atlet e-sport itu dan lain sebagainya. Kalau kamu belajar masak, ya pastikan kamu jadi juru masak gitu. Jadi jangan sampai kita melakukan segala sesuatu yang membuang-buang waktu kita, tapi kita nggak jadi apa-apa dari hal tersebut. Kan ini sia-sia. Jadi ya itu yang penting menurut saya, introspeksi dan kesadaran dari para pemuda-pemuda ataupun pelajar hari ini, Din. Dina mau tahu deh, kalau dari sudut pandangnya Abang, penampakan pemuda saat ini gimana sih Bang?
Bicara tentang pemuda ya, saya itu mau berangkat dari dua kata-kata yang menurut saya betapa pentingnya peran pemuda ya. Yang pertama dari Bapak Proklamator Indonesia, Bapak Insinyur Soekarno, dia mengatakan bahwa berikan aku 10 pemuda, niscaya akan kuguncangkan dunia. Lalu yang kedua dari sahabat Rasulullah, dari Umar bin Khattab, dia bilang, ketika aku menjumpai sebuah permasalahan yang besar, maka yang akan kujumpai dan kupanggil pertama kali adalah para pemuda. Artinya kan ketika kita berbicara tentang pemuda, dari sudut pandang dua tokoh tadi, betapa pentingnya peran pemuda saat ini. Dan melihat fenomena pemuda hari ini, menurut saya ya masih kurang dan masih jauh dari kata baik. Karena ya bisa kita lihat saja, contoh misalnya di sebuah tongkrongan atau di sebuah tempat, mereka itu misalnya ngumpul nih, reuni teman SD, reuni teman SMP atau apa gitu. Mereka malah sibuk untuk masing-masing main gadget, main HP. Jadi ya buat apa lu ngumpul gitu ya? Buat apa kau ngumpul? Buat apa kalian ngumpul? Buat apa kalian mengadakan sebuah reuni kalau kalian tidak bercengkrama satu sama lain? Atau paling tidak ya kalian membahas apa-apa saja yang terjadi pada diri kalian, atau kalian membahas apa-apa saja yang terjadi di sekeliling kalian. Artinya kan ini jauh dari kata baik ketika pemuda nongkrong saja tapi tidak melakukan hal yang baik. Makanya bilang Soekarno, dia lebih suka pemuda yang duduk nongkrong sambil ngerokok tapi mikirin bangsa ini daripada kutu buku yang mikirin dirinya sendiri gitu kan. Individualisme gitu ya. Itu betul. Makanya melihat pemuda hari ini, ayolah, maksud saya, kenapa kalau kita dalam sebuah tongkrongan, kalau kita dalam satu meja, kita ngopi, kenapa kita nggak bahas hal-hal yang ada di sekeliling kita? Entah kita bahas tentang negeri ini kah, atau paling kecil ya, kita bahas tentang keadaan yang terjadi di lingkungan rumah kita saja. Apakah kita sudah memperhatikan tetangga kita? Apakah tetangga kita dalam keadaan baik-baik saja? Atau mungkin ternyata tetangga kita ada yang kelaparan mungkin. Ada tetangga kita yang susah untuk makan. Ada tetangga kita yang mungkin di pandemi ini sulit untuk mendapatkan pekerjaan, bahkan nggak ada duit. Apakah kita memperhatikan hal tersebut? Kan itu tidak banyak dilakukan. Namun tidak sedikit juga yang melakukan hal tersebut. Banyak komunitas-komunitas di Tarakan yang tentu sadar akan hal tersebut. Contoh, ada komunitas-komunitas sedekah. Saya pernah ngobrol deh sama komunitas-komunitas sedekah. Ternyata mereka juga melakukan hal-hal seperti itu. Nah, menurut saya itulah hal-hal yang bermanfaat menurut saya yang bisa pemuda lakukan hari ini, apalagi ini masih di era pandemi gitu, masih di era Covid, entah ini sampai kapan berakhirnya gitu. Menurut saya hal-hal inilah yang harus dilakukan oleh para pemuda untuk supaya bagaimana negeri ini akan baik ke depannya, Din. Betul. Habluminanas ya Bang ya, karena Habluminanas, sebaik-baiknya manusia ada yang paling bermanfaat untuk manusia lainnya. Iya, jadi khairun nas wa anfa'uhum linnas, kan? Iya, benar tuh Bang. Nah, tapi kalau dari pergerakannya Abang di PEM sendiri, Abang pengen mewujudkan pemuda yang bagaimana dari sudut pandangnya Abang nih? Oke, kalau saya pengen pemuda hari ini dia itu menemukan jati dirinya. Itu aja menurut saya yang paling penting saat ini. Karena menemukan jati diri itu ada hal yang paling sulit menurut saya. Karena begini, contoh tadi saya bilang, kalau kamu mau main game, pasti kamu lupa waktu dan sebagainya. Ya sudah, jadi profesional sekalian. Kamu berorganisasi, sampai saat ini kamu mengorbankan banyak hal, pastikan ada suatu hal yang baik yang kamu dapatkan dari organisasi tersebut. Kamu jadi orang yang bermanfaat untuk masyarakat. Kamu bisa menjawab segala problematika yang terjadi di masyarakat. Ya itu yang saya pengen. Saya pengen pemuda hari ini itu, atau pelajar hari ini, yang merupakan nanti tongkat estafet kepemimpinan Indonesia di masa yang akan datang, mereka tahu terhadap potensi dan kemampuan yang mereka miliki. Sehingga nggak ada lagi yang namanya pengangguran, nggak ada lagi orang-orang yang nggak tahu mereka mau kemana setelah mereka lulus sekolah ataupun lulus kuliah. Ya dengan hal-hal tersebut, Din. Karena kalau orang nggak tahu dirinya mereka nggak tahu mereka siapa, mereka juga nggak akan tahu mereka mau kemana. Iya, kebanyakan ngeliat fenomena kayak gitu ya Bang ya, apalagi kalau udah kelas 12. Bahkan Dina sendiri deh susah gitu mau nentuin entah kuliah mau lanjut kemana gitu, pasti bingung. Ini gimana sih gitu kan? Dan ketika ditanya kenapa nggak memutuskan dari sekarang, mereka tuh juga bilang, wah
ya nggak ada kayak informasi-informasi, nggak ada kayak media-media yang menyampaikan gitu, nggak ada wadah-wadah yang memfasilitasi, akhirnya menyalahkan kembali, akhirnya jadi saling menyalahkan gitu lah bang, antara pemerintah yang tidak memberikan wadah, antara anak mudanya yang tidak kreatif mencari wadah itu sendiri. Iya. Gitu kan bang. Itu kan? sulitnya, karena ketika kita berharap, maka semuanya akan salah. Iya benar. Kita nyalahin pemerintah yang tadi nggak nyiapin wadah lah, atau kita yang nggak kreatif lah, makanya hal paling buruk itu adalah berharap dengan keadaan. Iya, betul. Kita berharap keadaan akan menjawab segala hal yang menjadi pertanyaan dan teka-teki kita. Jangan gitulah. Pemuda hari ini tuh harus cerdas, harus kreatif seperti kata Dinda tadi. Cari tahu sendirilah. Sekarang, wih canggih bah dunia nih. Iya. Kita nyari apapun, kita nggak tahu apapun. Bahkan saya nggak, misalnya saya mau beli barang, tapi saya nggak tahu nama barang tersebut. Saya tulis aja tuh di Google nama barang tersebut. Oh, nama barangnya ini. Setelah itu nyari di platform untuk beli-beli barang gitu kan. Oh, ternyata nama barangnya ini. Udah, tinggal dicari. Atau misalnya kita nggak tahu tentang suatu hal, udah cari di Google. Kebanyakan kan orang bingung, mau nanya ke siapa dia nggak tahu. Iya, benar. Padahal kan di zaman canggih ini, kenapa orang nggak memanfaatkan hal tersebut gitu? Iya. Segala sesuatu hal yang menjadi teka-teki atau pertanyaan kita itu insya Allah bisa dijawab kok. Benar. Sama di Google itu, kalau misalnya kita nggak punya orang untuk kita Iya. bertanya, itu pasti bisa lah. Pasti iya. Kreatifnya kita aja cari Iya, info kan makanya. bang kan, karena media udah bertebaran di mana-mana. Betul. Bisa sharing mau jurusan apa segala macam kan udah ada diperjelas ya bangnya. Betul. Lalu kemudian nih bang, jadi pesan dan kesannya abang nih untuk membangun semangat kami kembali para generasi muda, khususnya Dinda juga nih bang, pasti tentunya minta kan motivasi dari abang tuh gimana melihat fenomena pemuda saat ini atau hari ini bang. Oke. Pemuda hari ini ingat bahwa kalian itu menjadi aset yang sangat penting untuk kemajuan Indonesia di masa yang akan datang. Indonesia akan menghadapi yang namanya bonus demografi di tahun 2030. Indonesia akan sampai pada usia ke-100 tahun di 2045, bahkan dengan jargon Indonesia emas di tahun 2045. Kalau hari ini kita menghitung, maka yang anak-anak SD aja sebenarnya bakalan sampai ke tahap tersebut gitu ya. Anak-anak SD bakalan sampai ke tahap tersebut. Maka perlu bagi kita untuk menyiapkan hal tersebut sedini mungkin. Para pelajar hari ini, para pemuda hari ini harus peka terhadap keadaan di sekeliling mereka. Harus tahu menempatkan diri dan harus bisa menemukan potensi diri mereka. Agar nanti kemudian ketika mereka terjun ke dunia masyarakat, mereka menjadi harapan-harapan bangsa ini, mereka sudah tahu mereka akan di bidang-bidang mana saja. Mungkin nanti ada yang jadi menteri, jadi presiden, wali kota, dan sebagainya. Kan begitu endingnya. Oke, ya benar. Bang, satu quotes dong bang untuk kami semua nih bang. Boleh nggak? Ada nggak quotes Kak Daus yang bener-bener wah gitu bang untuk kami? Khusus Hari Sumpah Pemuda. Khusus Hari Sumpah Pemuda. Iya. Berarti untuk pemuda ya? Iya, berarti untuk pemuda. Ini bahasa Inggris ya, bahasa Inggris. Nanti saya terjemahkan ya. Mohon maaf nih kalau bahasa Inggris saya nggak bagus. Ada translate-nya di bawah. Yeah. If opportunity does not come to you, then create it. Jadi jika kesempatan tidak datang kepadamu, maka ciptakanlah, maka buatlah. Jadi saya yakin dan percaya setiap pemuda hari ini tidak semua memiliki kesempatan yang sama. Contoh misalnya ada pemuda ataupun pelajar yang mungkin dari segi ekonomi dia sudah cukup, dari segi hal apapun dia sudah berlebih. Namun ada juga yang kekurangan dan lain sebagainya. Kesempatan tidak datang pada setiap orang yang sama gitu. Namun saya yakin dan percaya kesempatan itu bisa dibuat. Kita bisa bekerja, kita bisa melakukan hal yang terbaik. Ayo kita belajar, ayo kita menata kehidupan ini lebih baik lagi, agar kemudian kelak ketika kita sudah sampai pada saatnya kita untuk harus istirahat gitu istilahnya, ya kita sudah santai, kita sudah tenang, karena segala perkara urusan kita tuh sudah beres semua, sudah selesai semua. Gitu, Dim. Maka jangan mencari tapi menciptakan. Ya, Oke, betul. siap Bang Daus. Jadi kita udah ngomong-ngomong nih pasal IPM, Muhammadiyah, bahkan sampai pemuda dan menyambut Hari Sumpah Pemuda itu sendiri ya Bang ya. Oke. Nah, Dina mau kita refresh nih Bang. Kita main game nih Bang. Bang Daus mau nggak main game sama Dinda? Boleh. Oke, jadi Game apa nih? Dinda kasih 2 pilihan, tapi Abang harus pilih salah satu. Oke. Nanti di ending ini minta alasannya ya Bang ya. Dan susah-susah ya? Oh iya, Pilihannya. aman Bang. Organisasi internal atau eksternal? Internal. Oke.
Mahasiswa kupu-kupu atau organisasi? Organisasi dong. Golongan muda atau golongan tua? Mudah. Diskusi atau aksi? Aksi. Oke, aksi. Sosial atau politik? Politik. Politik. Wah, Kak Daus stuck dengan politik ya, Kak Daus. Politik kayaknya seru sih. Seru ya, Kak. Seru. Jadi Dina mau tanya nih alasannya nih, Kak, kan karena Ya. kalau milih kan pasti harus ada alasannya. Organisasi internal atau eksternal, Kak Daus pilih internal. Kenapa tuh, Kak? Nggak tahu, udah nyaman aja. Udah nyaman aja dengan yang internal. Iya, udah nyaman aja dengan internal dan ya tadi yang saya bilang, saya menemukan segala hal yang menjadi teka-teki dan pertanyaan saya dulu Oh iya, benar-benar. dan menjawab Kalau semua hal-hal keraguan saya. IPM ini internal berarti ya, Kak Daus? Internal apa dulu nih? Internal perkuliahan. Oh, hitungannya begitu, Din. Oh, kalau hitungannya begitu berarti eksternal dong. Eksternal, kan IPM di Eksternal. luar ya. Di luar. Iya. Kalau hitungannya begitu ya eksternal berarti. Ya apapun itulah, saya pikir tergantung ya. Nanti milihnya internal atau eksternal ya, saya pikir ya semua yang di lingkup Muhammadiyah kan banyak organisasi Iya, otonominya, ada benar. IPM, ada IMM, setelah itu ada pemuda dan sebagainya gitu ya. Ya saya bakal di lingkup itu saja. Penasaran? Kak Daus kan harusnya udah IMM ya? Harus IMM, IMM juga sebenarnya. Iya. Cuma kan saya memiliki tanggung jawab lebih di pimpinan wilayah, ya sudah. Akhirnya tetap ber IPM. Artinya tetap ber-IPM aja. Di IMM saya bantu juga kalau misalnya IMM ada kegiatan kan. Iya, Join juga. benar-benar. Tapi saya nggak masuk ke pengurusan inti. Iya, benar. Gitu sih. Maksudnya intinya fokus di IPM. IPM. Nah, mahasiswa kupu-kupu atau organisasi? Tentunya Organisasi organisasi dong. Nggak usah ditanya lagi alasannya ya, Kak, ya, karena Betul. banyak benefitnya gitu kan. Banyak benefitnya. Kupu-kupu ya apa gitu maksudnya? Kuliah, pulang, setelah itu kuliah lagi, pulang lagi, yang ngapain gitu. Tapi banyak mahasiswa yang bilang kalau mahasiswa organisasi itu malah lama gitu lulusnya, Kak. Yang harusnya 3,5 tahun jadi 4 tahun karena dia masih nyaman dengan organisasi atau dia sibuk berorganisasi. Gitu sih tanggapannya mahasiswa kupu-kupu. Menurut Abang nanggapin balik nih, Betul. teman-teman. Benar Betul. juga. Betul. Jadi ya bener juga ya, karena fakta yang membuktikan gitu ya. Iya. Kita nggak bisa beralasan dengan hal apapun itu karena banyak mahasiswa yang telat nyelesain kuliahnya ya karena dia masih sibuk berorganisasi atau Organisasi, mungkin ya, bener. dia belum jadi ketua BEM gitu misalnya. Udah, aku nggak naik semester dulu misalnya. Aku pengen jadi ketua BEM dulu ya. Sebenarnya pilihan aja sih teman-teman. Ada yang pengen jadi orang bermanfaat, ada orang yang pengen menyelesaikan semua secara instan tanpa memikirkan banyak hal. Apa ya? Kalau saya ya, mending saya telat terhadap sesuatu hal, tapi saya memberi manfaat untuk banyak hal Di organisasi itu sendiri. melalui organisasi tentunya. Oke, siap. Teman-teman udah dijawab ya mahasiswa kupu-kupu oleh Kak Ya. Daus sendiri. Ya bener juga. Selanjutnya golongan muda atau golongan tua? Kak Daus pilih golongan muda. Golongan muda. Kenapa tuh Kak Tapi kalau Daus? diskusi saya senang sama golongan tua. Golongan tua kenapa tuh Kak Daus? Kok Nggak tahu, senang nyambungnya? aja. Karena kalau diskusi sama golongan tua, yang pertama kita kayak dipaksa ikut dengan keadaan yang mereka rasakan. Saya sering sekali nongkrong dengan bapak-bapak gitu dan saya dipaksa harus ketawa misalnya bapak-bapak ngeluarin jokes gitu. Ya udah, kita dipaksa untuk paham apa yang mereka maksud. Artinya otak kita dipaksa untuk berpikir lagi. Iya. Saya suka dengan golongan muda karena golongan muda itu kalau kita misalnya di satu tongkrongan atau diskusi gitu, ya mereka menggebu-gebu, Menggebu-gebu. ya membara gitu. Nanya hal Semangatnya. apa, semangatnya sih. Iya. Makanya itu. Tapi kalau dengan orang tua itu juga kenapa saya senang kalau misalnya diskusinya ya karena banyak pelajaran yang bisa kita ambil. Mereka pasti menceritakan saya dulu gini, saya dulu gitu dan sebagainya. Itu pelajaran yang bisa kita ambil untuk kemudian hal yang salah nanti bisa kita perbaiki ke depannya untuk diri kita. Karena kan golongan muda tuh udah merasakan pahit manisnya masa muda. Kalau kita kan belum merasakan pahit manisnya masa tua. Betul, Gitu ya Bang betul, Daus ya. betul. Jadi ya udah kita sharing-sharing deh. Jadi ketika kita tua nanti kita udah pernah ternyata ini loh yang pernah diceritain sama bapak ini gitu dan ya. kita sudah paham. Iya benar-benar. Selanjutnya diskusi atau aksi? Bang Daus pilih aksi. Kenapa tuh Bang? Padahal kan serunya diskusi gitu. Diskusi Sebelum seru, aksi pun tapi diskusi dulu. iya benar. Tapi jarang sekali diskusi itu yang melahirkan aksi. Diskusi itu hanya sampai 70% ya menurut saya. Iya. Diskusi itu pembahasan hanya akan sampai di orang-orang yang berada dalam satu meja tersebut. Aksi
itu akan sampai ke halayak ramai. Kita kepengen apapun, itu pasti dilihat dan disaksikan oleh banyak orang ketika kita melakukan sebuah aksi. Kalau misalnya disuruh pilih diskusi atau aksi. Tapi kalau yang bagus ya diskusi setelah itu dulu, aksi. baru aksi gitu ya. Cuma diskusi atau aksi ya aksi. Iya. Karena percuma diskusi kalau nggak ada aksi. Nggak ada aksi, oke, benar. Gitu sih. Iya, berarti harus aksi. Aksi sih yang paling penting. Karena ngomong tanpa berbuat itu kayak apa ya? Kayak kita kayak orang yang jago kandang. Iya. Ya sudah, dia bakalan berotasi dan berputar di situ-situ aja. Dia nggak bakal bisa berbuat apa-apa. Tapi ketika dia diskusi dan kemudian hasil diskusinya tersebut dia menjadikan sebuah aksi, maka akan ada suatu hal yang bisa dibuat atau terjadi di masyarakat. Yang kosong nyalain bunyinya Jangan gitu sampai ya, jadi kan gitu, Dasi jadi ya, jangan kosong sampai nyalain kayak bunyinya, gitu. ya, betul. Soalnya sosial atau politik, wah kenapa Bang Daus pilih politik, ada apa nih Bang Daus? Seru gitu katanya tadi. Seru sih kayaknya, karena dari kita bangun tidur, menurut saya, dari kita bangun tidur sampai kita tidur kembali, di sekeliling kita yang terjadi itu tidak lepas dari yang namanya politik. Gitu ya. Contoh tadi saya beli makan, atau saya ke warung, saya beli apapun itu, hal yang terjadi di sana adalah proses transaksi jual beli nih. Iya. Ada harga yang dipatok oleh mereka. Harga tersebut itu terjadi lewat proses politik. Harga sayur, harga bawang yang terjadi di pasar hari ini itu nggak lepas dari proses politik juga. Makanya menurut saya penting untuk kemudian paham juga terkait mengenai politik. Bahkan kalau misalnya berkesempatan pun ya mungkin ya, saya nggak tahu 10 atau 20 tahun ke depan mungkin akan ikut nimbrung juga di dunia politik. Gitu. Oh, berarti ada ketertarikan ya. Ada ketertarikan karena apa ya? Ngurusin bangsa gitu ya. Iya. Berbicara tentang politik, maka dia ngurusin bangsa. Saya senang aja hal-hal yang dengan ngurusin hal-hal yang berbau dengan ngurusin kegiatan, ngurusin tentang suatu hal gitu. Iya. Contohnya kayak tadi, kayak saya bilang, perputaran uang saja ataupun harga barang yang sudah dipatok itu terjadi lewat politik juga. Pembangunan yang ada hari ini itu kan lewat politik juga. Iya benar, semuanya melalui politik. Ya makanya perlu, dan sosial juga nggak kalah penting lah menurut saya. Benar-benar. Seimbang lah kalau Seimbang lah kalau bisa. Antara politik dengan memanusiakan manusia. Iya. Betul. Nah Bang Daus, terima kasih banyak nih Bang. Kita udah cerita banyak tentang IPM, Muhammadiyah, tentang pemuda, dan bahkan kita udah main-main nih sama Bang Daus. Siap. Terima kasih banyak udah menyempatkan waktunya ya Bang Daus ya. Sampai jumpa di episode Bisik selanjutnya dengan narasumber yang tentunya lebih inspiratif. Sekian dari Adina Rahmadani dan Kak Daus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Terima kasih banyak Kak Daus. Oke.